Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa semuanya sehat ya? Ada sakit? Magda sakit. Gordi Pak, Gordi. Gordi sudah belajar kelas ini. Gordi di kelas sebelah. Bilang kelas sih Pak. Iya, karena katanya di sini orangnya ribut, jadi dia bikin cari Pak, Pak. Dope ulang tahun hari ini Pak. Selamat ulang tahun ya, Bro. Nah ya, kita nanti sama-sama setelah kelas kita salaman sama Dope, kita ucapkan selamat ulang tahun Dope. Dope mau traktir bakso. Iya. Makasih Dope, kemarin sudah traktir bakso. Ya, Bapak saya kuliah saya. Iya. Sebelum kita mulai kelas, halo. Sebelum kita mulai kelas, Bapak mau absen dulu ya. Bapak mau absen dulu ya. Iya. Albertus Marvelino. Iya izin Pak. Izin kemana? Ada suratnya. Studi tour. Tadi itu, Pak. tadi itu langsung digini. Studi tour. Ada gopengnya. Tadi itu pas lagi. Ya, udah beli ada izin. Habis ulang tahun Pak. Theodora Winda. Theodora Winda ada hadir. Pinter. Rajin ya Theo ya. Sekarang makan sakit. Masa kita harus rajin. Dope. Hadir Pak. Hadir. Maria Juwita hadir. Daniel. Kalau makan nanti ya. Kita dope. Dari Semarang Pak dia Pak. Priscilla. Pak di sini. Jovita. Teresa. Hadir, Pak. Hadir. Christina Eva. Cornelius Joan Miguel. Hadir Pak. Daniel. Hadir. Fabiola Elfandri. Hadir ya. Maria Eni. Eni mana Eni? Nanti kita jemput ya luar biasa. Suratnya diminta Bapak ya. Monik. Monik. Hadir. Maria Paula. Hadir semua ya hari ini. Ada yang hadir. Ada yang sakit dan ada yang tidak ada. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai. Ada yang bisa baca? Tidak, saya tidak bisa. Gereja sebagai komunitas umat beriman yang hidup. Nanti kita akan ya. Sebelum kita mempelajari tema kita hari ini, pertemuan kita hari ini, kita buka dulu dengan doa. Ya, tadi siapa yang ulang tahun? Dope, Bapak minta maju ke depan baca. Doa gope kan kalau maju ke depan nggak bisa lihat dong Pak. Sekalian harap baru Pak. Bisa dong. Kan baca sama-sama. Ayo, Dope. Pimpinnya Dope. Hoi. Saya waktu tua Pak. Ronda siswa. Ayo, Sama saya di sini Pak. Ayo, Dope. Ya. Ayo teman-teman, kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Sekarang kalau ulang tahun Pak. Teman-teman. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bantulah kami untuk turut terlibat dalam komunitas gereja demi Kristus Tuhan dan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Dope. Wali murid. Itu anak saya situ Anjay, aku tuh wali murid. Ya, Yofi, nanti kolaborasinya di luar ya Yofi ya. Tadi ada yang masih ingat tema materi kita hari ini apa? Lupa. Kita akan belajar tentang Gereja sebagai komunitas. gereja sebagai komunitas umat beriman yang hidup. Nah, jadi dalam pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran
Nah, apa yang terpikir dalam pikiran anak-anak ketika mendengar kata gereja? Apa yang kalian pikirkan? Bangunan, kota baru, apa lagi? Kota lama, Pak. Izinnya sulit, Pak. Izin sulit, oke. Kota lama. Kota lama. Ada lagi apa yang terpikir ketika kalian mendengar kata gereja? Salib. Ada lagi, apa lagi? Romo. Bisa. Apa tadi jadinya? Perkumpulan umat beriman. Risalah. Salah siapa ya jadinya? Agak diajarin nih, Pak, nggak sopan. Iya. Tadi yang anak-anak sebutkan itu semua benar ya. Ada kota baru, ada kaki kota baru, ada bangunan ya, ada salib, ada misa, betul. Itu semua betul. Nah, coba anak-anak lihat ke depan dua gambar ini. Gereja atau gereja? Gereja yang huruf depannya kapital atau gereja yang huruf depannya kecil? Kecil. Gereja yang huruf kecil. Pak, itu gereja mana, Pak? Enggak dong, beda dong. Depannya ada yang kecil. Itu gereja bukan, Pak? Itu gereja bukan? Yeay. Daniel dengar dulu ya, Daniel ya. Dengar dulu ya. Ada yang tahu perbedaannya apa? Siang sama malam. Itu bangunan. Betul. Yeay. Bukan umatnya. Tepuk tangan deh. Tepuk tangan untuk Yofi. Ya, jadi Tiba-tiba merinding. kedua gambar ini berbeda ya. Iya, saya semua dari Ya. Ada yang tahu bedanya apa? Ya, betul. Kalau gambar sebelahnya itu gereja. Gereja dengan huruf kapital depan. Berarti itu menunjukkan umatnya umatnya. Jadi gambar sebelah kiri, ya sebelah kiri sebelah sana itu menunjuk kepada umatnya, komunitas yang ada di dalam gereja. Gereja itu komunitas umat beriman. Sedangkan yang gambar kedua itu gereja dengan huruf kecil, huruf depannya huruf kecil. Itu menunjukkan bangunannya. Paham? Kasih paham kan? Jadi dia menjelaskan ya, gereja berasal dari kata Yunani itu eklesia yang artinya jemaat. Secara sederhana gereja dapat dipahami sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi gereja itu adalah jemaat kita semua yang percaya kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kata gereja juga digunakan untuk menunjukkan gedung atau tempat berkumpul beribadah orang-orang yang percaya tersebut. Amin. Oke. Nah, siapa yang disebut gereja tadi? Orang-orang umat. Umatnya, betul. Umat semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dibaptis dan mengikuti ajaran Kristus. Siapa yang sudah dibaptis? Saya. Sudah dibaptis semua kan? Sudah SMP. Loh, itu sudah dibaptis. Baru mau kontak komen, Pak. Baru mau kata temen. Besok datang di gereja ya, teman-temannya supaya Baptis dia orang sana. ya supaya dibaptis. Sudah ngomong nih kan dope. Baru berangkat sampai malam, Pak. Ikut pelajaran baptis nanti masih ngomong ya dope. Ya. Monster Pak. Ya lalu gereja tadi, komunitas tadi itu apakah memiliki ciri-ciri? Daniel, tahu Pak? Ada yang tahu apakah gereja komunitas umat beriman tadi itu memiliki ciri-ciri? Ada pemimpinnya. Apalagi? Ada agendanya untuk berkumpul. Iya betul. Ada lagi. Ada perkumpulannya dong pasti. Ya ada perkumpulannya. Ada divisinya Jadi masing-masing. menurut Daniel, Ada divisi. komunitas umat beriman tadi itu memiliki ciri-ciri. Ada pemimpin, terus ada agenda perkumpulan dan ada perkumpulannya. Itu benar ya? Nah, tapi menurut
Nah, gereja kita itu memiliki ciri ini. Ada empat ciri gereja. Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Katolik. Ya, kita masuk dulu ke gereja yang satu. Ciri kesatuan dalam gereja tampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Jadi gereja yang satu itu bisa kita artikan sebagai kita itu memiliki satu kepala, yaitu Kristus sendiri yang di dunia ini diwakili oleh Petrus. Bapak Paulus sebagai pengganti Rasul Petrus. Ya, kita semua hebat. Ya. Juga kita dipersatukan dengan apa? Dengan apa? Satu baptisan. Iya, iya dong. Komunitas umat beriman gereja Katolik itu dipersatukan oleh satu baptisan, juga sakramen Kan bisa Ekaristi. disatukan oleh itu. Nah, kalau kita lanjut ke sini yang kedua, apa tadi? Enggak salah. Gereja yang kudus. Disebut kudus karena bersumber dari Kristus yang selalu hadir dan berkarya dalam gereja dengan tujuan membawa umat beriman kepada kekudusan jiwa dari gereja adalah kudus, ya, yaitu Roh Kudus dan unsur-unsur ilahi yang otentik di dalamnya, seperti ajaran-ajaran, sakramen-sakramen, lalu juga ada tradisi-tradisi, itu semua kudus ya, merupakan jalan menuju kekudusan. Itu semua merupakan jalan menuju kekudusan. Gereja adalah kudus sebab ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan disahkan serta disatukan dalam Kristus melalui iman, harapan, dan cinta itu sama dengan kasih. Lain beda. Nah, lalu ciri yang ketiga, apa tadi? Gereja yang Katolik. Kata Katolik itu berasal dari bahasa Yunani Katolikos yang memiliki arti umum, universal. Kekatolikan gereja antara lain tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkan kepada semua orang dan semua bangsa tanpa diskriminasi. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum atau dapat diterima dan dilayani dan semua diajak untuk mengenal dan mengimani Kristus. Yaitu contoh gambarnya ya teman-teman ya. Itu kota baru, Pak. Ya itu kampus tetangga kita ya. Kita sering pakai auditoriumnya itu acara-acara. Jadi ciri gereja Katolik yang paling nampak adalah gereja Katolik itu universal. Meskipun kita pergi ke berbagai dunia, ke berbagai negara, misalnya kita pergi ke Italia, kita pergi ke Amerika atau ke Polandia atau kemana gitu dengan bahasa-bahasa yang berbeda, kita masih tetap bisa beribadah di sana karena semuanya Aceh nggak bisa, Pak. bisa dong. Aceh bisa dong, Aceh ada gerejanya oke. Monster, Pak. Minum, Monster keluar. minum ya Miguel. Jadi kalau kita pergi kemana saja, kalau kita menemukan gereja Katolik, kita masih tetap bisa beribadah di sana ya. Karena masih dengan bahasa yang berbeda, kita tetap bisa mengikuti karena misa itu aturannya ada ya, ada liturginya, itu semuanya tetap. Nah, dan juga kita masih bisa menerima rahmat dan keselamatan karena ditawarkan untuk semua orang. Oke, paham? Paham, Pak? Nah, lalu ada gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik itu dibangun di atas dasar iman para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Gereja disebut apostolik karena berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Bermula dari gereja perdana itu dari kesaksian, ajaran dan teladan para rasul. Gereja kemudian berkembang atas dasar tradisi dan kesaksian iman para rasul yang dijaga dan diwariskan oleh terus-menerus. Yang tengah. Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita juga ini ya mengingat lagi iman kita lewat. Kalau kita dalam perayaan Ekaristi, kan Roma ada bilang, marilah kita mengungkapkan Percaya. ya, aku
membangun diri di atas dasar iman para rasul itu lewat syahadat para rasul. Nah, lalu dalam gereja sendiri ada 3 kelompok anggota dalam gereja. Itu ada kaum awam, kaum berbakti, dan kaum klerus. Nah, mungkin kita akan membahas ini ya, membahas 3 kelompok ini dalam Daniel mau tanya. Itu katanya apa? Kita akan membahas di dalam kelompok ya teman-teman. Kita akan membahas dalam kelompok. Jadi kelompok 1 nanti akan membahas tentang tugas dan peran kaum awam. Siapa aja kaum awam itu, tugasnya apa, perannya apa. Lalu yang kelompok kedua, tugasnya apa, perannya apa, siapa yang di dalamnya. Terus yang kelompok 3 akan membahas kaum klerus itu siapa saja dan tugas dan perannya apa saja. Oke, kelompok 1 nanti ada Priscilla, Juwita, Daniel, dan Fabiola. Kelompok 2 nanti ada Miguel, Tere, Theo, Eva. Kelompok 3 nanti ada Moni, Nata, Dove, Dovi. Nanti kelompok 1 membahas tentang kaum awam. Oh iya, saya juga di kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang kaum awam. Kelompok 2 tentang kaum berbakti. Kelompok 3 tentang kaum klerus. Siapa saja yang ada di dalamnya, tugas dan perannya apa saja. 5 menit ya, anak-anak. 5 menit dari sekarang. Dope, Moni, Yogi, Nata. Berapa menit? Siapa saja, tugas dan perannya apa saja. Kaum hidup lagi. Siapa saja kita. Kasih dapoy. Gimana? Kita udah soal pertama ya, bukan hadis ya. Tugas itu. Iya. Tugasnya kaum hidup itu untuk melayani, untuk membimbing, mendampingi umat, merawat orang sakit, merawat orang sakit, Kelompok 1 sudah. membantu apa ini kelancaran liturgi di gereja. Tapi kalau sudah diskusi jangan ribut ya. Kasihan temannya yang berdiskusi yang diskusi. Nanti udah. Kelompok 1 sudah. Yang jawab orang Priscilla yang jawab. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Kenapa? Oke. Moning yang jawab. Tugasnya Ini perannya loh. ini perannya. Iya, Kita baca apa sih mau? Divisi lain yang salah. Sudah? Oke. Karena 3 kelompok sudah berdiskusi tentang tugas siapa saja di dalam kelompok tersebut, lalu tugas dari mana apa saja. Bapak minta kelompok 1 kaum awam. Dari situ saja siapa yang menjawab kaum awam itu siapa saja yang termasuk dalam kaum awam, lalu tugas dan perannya apa? Yang termasuk dalam kaum awam itu orang-orang yang tidak tergabung dalam kaum lembaga hidup bakti dan klerus. Lalu tugas mereka adalah melahirkan orang-orang tersebut. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Baik, terima kasih Daniel ya. Terima kasih Daniel dan kelompok 1 yang sudah menjelaskan kepada gereja
8 Terima Kak. kasih dan cantik. Sekarang kelompok 2. 20 menit. Kaum hidup bakti. Siapa yang lagi jawab? Eva. Kelompok 1. Miguel. Kaum hidup bakti. Oh, kaum. Isinya ya itu biarawati tulis Pak. Ya. Boleh gitu. Tugas dan perannya apa saja Theo? Ini membantu Melayani. Melayani, mendampingi rumah, mendampingi umat. merawat orang sakit. Ya. Oke. Buka sekolah. Baik. Kita akhirkan tentang. Terima kasih kami kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Siapa yang akan menjelaskan? Dope atau Moni? Dope ya, sudah Moni. Kompleks itu siapa saja isinya? Kompleks adalah kelompok Ini tadi. Moni apa Dope ini? Monde. Moni, Moni Dope. Moni. Dope. Ayo Dope. Kompleks itu adalah kelompok radikal, kaum tertabis, bapak paus, uskup, para uskup, Terus romo, dan diakon. sama Daniel ya. Terus mereka ada perannya. Karena tugasnya itu melayani sakaran-sakaran. Kita berangkat. Terima kasih Dope dan keluarga Iga yang sudah dijelaskan. Nah sekarang kita sama-sama melihat ya. Ya ini tugas-tugas anggota gereja. Yang pertama kaum awam. Kaum awam itu juga biasa disebut sebagai umat. Berarti Kak kalau gitu Romo bulan susu nggak umat beriman? Ya itu mereka juga umat beriman. Tapi kan mereka punya kelompoknya sendiri. Mereka ada kaum yang melayani. Ayo kita lihat sama-sama ya. Kaum awam atau yang biasa disebut umat beriman, yaitu umat Kristian, Miguel dan Nilel. Lihat depannya. Papan tulisnya di depan bukan di belakang. Ya, umat beriman yaitu umat Kristian yang bukan imam dan juga bukan biarawati dan berperan penting dalam melaksanakan putusan gereja sesuai dengan bidang karya masing-masing. Umat beriman dalam lingkup yang paling kecil adalah Keluarga. jadi benar apa yang tadi Daniel bilang, perannya melahirkan orang-orang tersebut di kaum hidup bakti juga kaum Klerus. Karena Anak juga, banyak anak lagi juga. iya, karena mereka tugasnya apa? Melaksanakan putusan gereja sesuai dengan melahirkan. Yang kedua itu ayo melaksanakan putusan gereja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, karena mereka melaksanakan putusan itu sesuai dengan bidang karyanya. Artinya pengangguran itu juga melaksanakan putusan gereja loh. Apa Pak? Ya nanti silakan kalian dari Apa itu Pak? Tapi mereka yang juga termasuk dengan kaum beriman, karena kalau mereka sudah dibaptis terus mengikuti ajaran Kristus, mereka juga termasuk anggota gereja. Dan Arahnya apa Pak? nanti kita cari sama-sama ya Theo. Nanti kamu cari sama-sama ya. Ya. Lalu yang kedua, itu gambarannya itu suster yang berkarya di sekolah kita ya. Siapa? Ya. Suster siapa? Yang Iya. Siapa ya? Siapa ya? Kita sama-sama lihat ya, kaum hidup bakti atau biarawati yang terdiri dari tarekat religius seperti suster-suster yang ada di sekolah kita, ada PIJ, lalu ada SACC, atau yang berkarya di paroki ada suster-suster SMFA, Ada Eva. mereka ada suster-suster Halo. Ya. Ayo kita dulu sama-sama ya. Mereka adalah orang yang menjalankan 3 kaul. Ada tapi rata-rata 3. Apa jawabannya? Satu lagi penyangkalan diri. Mereka adalah orang yang mengucapkan 3 kaul suci: kemiskinan, kemurnian,
Nah, tadi sudah dijelasin dope ya. Kaum itu kaum yang terdiri dari uskup, Paus itu juga termasuk uskup. Paus itu uskup Roma. Kepala gereja universal. Kalau paus itu dibaptis sama siapa, Pak? Paus itu dibaptis waktu mereka masih bayi. Iya, Pak. Kenapa? Paus itu berasal dari kata Latin papa. Bapak. Boleh. Bapak itu bapak gereja, bapak kita semua. Paus ditabisin siapa, Pak? Paus tidak ditabis ya. Paus itu dilantik karena Paus itu juga sebagai kepala negara. Karena Paus itu raja, bukan gubernur. Paus itu kepala negara Vatikan. Kenapa Pak beda sama yang lain, Pak? Kayak uskup ditabiskan, Romo ditabiskan. Dia awalnya habis jadi uskup karena sebelum Paus mereka harus melewati tingkatan ini diakon, lalu habis dari diakon menjadi imam. Gak boleh karena syaratnya adalah laki-laki. Ayo nanti bisa jadi suster. Pak, kenapa laki-laki? Kenapa harus laki-laki? Besok kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini ya, kita adalah orang yang ditabiskan sehingga bertugas untuk menguduskan. Daniel kenapa ya Daniel? Mau istirahat, Pak. Masih 5 menit lagi kok, sabar. Bertugas untuk menguduskan, menggembalakan, memimpin, melayani dan mengajar. Ya, karena tadi Daniel minta istirahat. Ya, ini kesimpulannya adalah gereja sebagai komunitas umat beriman yang hidup harusnya menyadari kehadirannya sebagai persekutuan orang-orang yang percaya pada Kristus. Dengan demikian tercerminlah keempat ciri gereja dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia. Jadi bukan komunitas umat beriman itu bukan hanya kita yang awam ya, tapi juga mereka yang menjadi biarawan biarawati, juga komunitas Daniel. Daniel apa masih itu ya? Dia juga ya. Dia ngajak saya ke kantin sekarang, Pak. Nah, sebelum kalian istirahat, Bapak ingin memberikan tugas. Tugas ada 2 tugas. Yang pertama tugas kelompok. Kemarin udah Pak buat, Pak. Ya ampun. Belum, Bapak kemarin tidak kasih tugas yang bagian kedua. Tugas pertama itu tugas kelompok ya. Pak, mana udah PR? Enggak. Dan PR-nya tuh Bapak ingat udah kemarin udah ada saya PR. kan udah tugas, Pak. Minggu yang lalu, Pak. Bapak udah kasih PR kali ini loh. Oke, baiklah, Pak. Tugas kelompok pertama ya. Buatlah sebuah infografis atau mind map atau mading. Infografis, mind map atau mading yang berisikan informasi seputar gereja. Kelompoknya kelompok yang mana yang tadi? Boleh yang tadi atau boleh kalian buat baru? Boleh yang baru nggak, Pak? Boleh. Oke, Pak. Ya, jadi tugas kelompoknya itu yang membuat infografis, mind map atau mading yang berisikan informasi tentang gereja. Lalu yang kedua tugas pribadi itu carilah informasi terkait komunitas gereja tempat kalian tinggal. Misalnya kalian tinggal di paroki mana, lingkungannya apa, nama pastor parokinya siapa, nama pastor yang bertugas di paroki itu siapa saja. Lalu juga tinggal di lingkungan siapa, tinggal di lingkungan apa, nama ketua lingkungan siapa. Yang dikumpul ke Bapak, itu tulis tangan yang pribadi ya. Itu nanti dikumpul ke Bapak. Ntar saya kasih di meja Bapak ya. Ya, ini yang tugas kelompok nanti kalian dipresentasikan di Pak. Oke. Oke, paham anak nanti? Ayo kantin. Oke. Kantin. Sebelum kalian ke kantin kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Bapak, Dope tadi sudah. Tadi Pak. silakan jadinya ayo kita doa dulu Daniel. Dia ngizin ke toilet, Pak. Maaf, Pak. Daniel. Let us pray. Tuhan dalam mengatakan dari keselamatanmu demi Kristus Tuhan yang diselamatkan.